Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tafsir Ayatul Ahkam, dan kita sudah sampai di muhadarah 27 pada hukum yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah, al-hukmu tsalits, hukum yang ketiga, hal yajuzu fil hakamaini ay yakuna min ghairil aqarib. Apakah boleh dua hakim yang diangkat itu boleh diambil dari selain famili, selain keluarga suami dan istri. Nah, di pertemuan sebelumnya itu telah dibahas bahwasanya ada beberapa langkah ketika seorang istri itu tidak mentaati suami atau nusyuz. Maka langkah yang pertama yang diajarkan oleh syariat adalah diberikan nasihat. Kemudian langkah yang kedua adalah ditinggalkan dari tempat tidurnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah dipukul. Nah, kalau tiga langkah ini sudah dilakukan namun tidak ada efek pada si istri tersebut, maka langkah selanjutnya adalah fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mengutus hakim dari keluarga suami dan juga satu hakim lagi dari keluarga istri untuk bermusyawarah mencari jalan keluar. Nah, pertanyaannya sekarang yang ada di hukum ketiga, apakah boleh dua hakim yang diangkat itu apakah diperbolehkan diambil dari selain kerabat dari suami, kerabat dari istri? Padahal dalam ayat itu hakaman min ahlihi, dari keluarga suami, wa hakaman min ahliha, dan hakim dari keluarga si istri. Nah, apakah boleh kalau diambil dari selain keluarganya? Zahiru al-ayah, tampak dari zahir ayat tersebut, annahu yushtaratu fil hakamaini ay yakuna minal aqarib. Seakan-akan disyaratkan di dua hakim tersebut harus diambil dari kerabat mereka. Kenapa? Liqaulihi ta'ala hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada hakim dari keluarga si suami dan juga satu hakim dari keluarga istri. Wa anna dzalika ala sabilil wujub, dan tampaknya juga dari zahir ayat menunjukkan akan kewajiban akan hal itu. Walakin al ulama ahamaluhu ala wajhil istihbab. Akan tapi para ulama mengartikan itu hakaman min ahli itu merupakan hal yang dianjurkan dalam artian sunnah, tidak nyampe pada tingkatan wajib. Wa qalu idza ba'atsal qadi hakamaini minal ajanib jaz. Mereka berkata bahwasanya apabila seorang hakim, seorang qadi mengutus dua hakim dari selain keluarga mereka, itu hukumnya boleh. Kenapa? Li'anna faidatal hakamaini at-ta'arruf ala ahwaliz zawjain wa ijra'is sulhi bainahuma. Karena tujuan dari diangkatnya dua hakim tersebut agar mengetahui secara detail keadaan dari suami dan istri dan bagaimana untuk mewujudkan perdamaian antara mereka, dan itu bisa dilakukan oleh selain dari keluarganya. Wasyahadatu 'ala zalim minhuma, dan tugas dari seorang hakim adalah untuk memberikan persaksian mana di antara mereka yang telah berbuat kezaliman. Wa hadzal gharad yu'addihi al-ajnabiyyu kama yu'addihi al-qarib. Nah, tindakan demikian itu bisa dilakukan oleh orang lain tanpa harus dilakukan oleh kerabatnya sendiri. Illa annal aqariba a'rafu bihaliz zawjain, hanya saja kalau kerabat itu lebih mengetahui keadaan dari suami dan istri. Talaban lil islahi minal ajanib. Kenapa? Karena agar ada tindakan yang baik dari orang lain. Wa ab'ad anit tuhmah bil maili li ahadiz zawjain talaban lil islah minal ajanib. Kalau misalkan hakim itu diambil dari ajanib, dari orang lain selain keluarga mereka, tentunya itu agak mungkin ada tuduhan dan semacamnya. Jadi agar berlaku baik terhadap mereka, maka jangan pasrahkan hakim itu pada ajanib. Wa ab'ad anit tuhmah, karena juga kalau diambil dari keluarga hakim itu, maka tentunya lebih jauh dari adanya tuduhan.
Kenapa? Misalkan bil maili li ahadi zawjain, salah satu hakim condong pada salah satu dari pasangan tersebut, condong pada si istri ataupun condong pada si suami. Akhirnya dari syariat sendiri lebih dianjurkan dari keluarga mereka. Lidzalika kana al-aula wal awfaq ay yakuna ahadul hakamaini min ahli zauj wal akhar min ahli zaujah. Oleh karenanya yang lebih utama dan yang lebih cocok adalah hakim tersebut diambil dari keluarga suami dan juga diambil dari keluarga si istri. Qala al-Alusi wa khussa al-ahlu li'annahum atlabu lis-salah. Qala al-Alusi, al-Imam al-Alusi berkata, wa khussal ahl, kenapa penyebutkan ahl dalam Al-Quran, dalam ayat tersebut, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan ahl? Li'annahum atlabu lis-salah, karena mereka itu lebih memungkinkan untuk mewujudkan perbaikan dan perdamaian. Wa a'rafu bi batinil hal, karena biasanya juga kalau keluarga itu lebih mengetahui detail dari keadaan atau sebelum orang atau keadaan itu pasti mereka yang lebih mengetahui. Wa hadza ala wajhil istihbab, tentunya ini dengan cara yang sunnah. Artinya mengatakan itu ahl, mengangkat hakim itu dari keluarga, itu hukumnya sunnah. Wa in nusiba minal ajanibi jaz, andai kata hakim tersebut diambil dari selain keluarga maka hukumnya boleh-boleh saja.